kita kan setara dengan IQ-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast kita. Kenalin, aku Hikmah. Di sebelah saya ada. Dan saya Rina. Saya Jaya. Saya Ikhlas. Nah, jadi gimana nih kabar kalian semua? Sehat enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi lemas betul nih dulu ya. Ada masalah Ada ya? kayaknya. Alhamdulillah ada aman-aman. Oke. Alhamdulillah. Nah, untuk kesehariannya gimana? Tidur. Hari ini libur kuliah kan? Oh iya, libur karena memperingati hari buruh nggak sih hari ini? Iya. Iya. Apa sebutannya May Day? Oh Jadi, iya, baik. nah, jadi kita mau ngucapin selamat Hari Buruh untuk para buruh seluruh Indonesia. Selamat Hari Buruh. Tapi ngomong-ngomong kenapa ya? Ini kan Hari Buruh, masih banyak aja pendemo yang turun ke jalan. Biasanya karena masalah apa sih? Palingan karena PHK massal atau gajinya belum dikasih. Dari tahun ke tahun kan masanya begitu terus, tapi nggak ada solusi gitu. Karena banyak nggak sih kayak gitu? Tadi kan juga ada berita tuh soal buruh yang gajinya cuma 300 per bulan. Ya Allah, sedikit banget. 300 per bulan untuk apa? Apalagi di Kalimantan yang barangnya mahal semua. Beli bensin aja tuh 1 bulan. Belum bisa memakan. Iya lagi. Bosnya mikir nggak sih karyawan itu butuh apa ya, mereka tuh punya hak asasi manusia juga, pasti butuh makan. 300.000 itu untuk apa coba? Sehari habis. Nah, kalau menurut saya pribadi, ada yang dinamakan itu sistem filsafat Pancasila. Nah, berarti ini cocok sekali sama pembahasan kita hari ini. Jadi tema kita hari ini itu tentang sistem filsafat Pancasila. Jadi aku mau nanya nih sama Jaya. Kalau menurut Jaya, sistem filsafat itu kayak mana sih? Nah, kalau menurutku pribadi, sistem filsafat Pancasila itu bukan cuma teks atau tulisan semata, melainkan itu adalah hal yang menggambarkan bagaimana cara kita warga bernegara berpikir tentang hal-hal yang mendalam. Ibaratnya, itu adalah otak tentang bagaimana cara kita untuk sebagai warga bernegara berpikir gitu. Oh, jadi gampangnya tuh kita seandainya kita sebagai warga negara Indonesia tuh jalan atau bingung menentukan jalan hidup kita kayak gimana, kita tuh bisa kembali ke nilai-nilai Pancasila itu. Iya, seperti itu. Tapi jujur aja, menurutku kenyataan sekarang tuh banyak mengelot. Misalkan nih, tadi berbicara tentang keadilan sosial. Faktanya, jurang antara si kaya dan si miskin ini semakin dalam. Karena faktor korupsi yang masih menjadi penyakit kronis yang merusak sistem. Iya nggak sih? Ya, belum lagi kita sebagai bangsa Indonesia ini terkenal dengan bangsa yang IQ-nya atau IQ-nya jongkok. Yang baik ini. Terus terkenal juga apa ya? Sumber daya SDM rendah gitu di luar. Nah, apalagi kalau ketika kita melihat reels yang terpotong-potong, kita langsung percaya, padahal masih ada lanjutannya lagi gitu. Nah, berarti itu ada gap ya antara teori di buku sama apa yang kita alami sekarang. Aku sih kritis ya. Kadang aku tuh merasa Pancasila tuh cuma dijadikan jargon sama elit politik buat tameng kepentingan mereka. Kalau bahasa prakteknya, seringnya malah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang benar. Nah, aku paham apa yang disampaikan oleh Risna. Tapi kalau dilihat dari sisi filsafat, justru di saat seperti inilah kita sangat membutuhkan Pancasila. Karena apa? Karena untuk menahan agar ideologi luar yang tidak sesuai dengan kultur atau budaya kita tidak masuk dan mempengaruhi budaya negara kita. Seperti itu. Ya, kita tuh mau butuh solusi nyata nggak sih? Ya. Kita tuh nggak harus ganti Pancasila, kan sistem kita ya. Iya. Kita tuh nggak harus ganti Pancasila menjadi sistem yang lain, tapi kita tuh harus membetulkan sumber SDM kita dulu. Kita harus memperbaiki IQ kita dulu. IQ kita kan setara dengan IQ-nya Jaya yang Jaya bilang Jaya guys. Jaya yang bilang guys, bukan Kavi guys.
Jadi itu bukan Pancasilanya yang salah, tapi cara kita ngejalaninnya itu yang masih berandakan gitu ya. Iya, seperti itu. Kesimpulannya, Pancasila itu adalah living filosofi yang artinya dia akan tetap terus relevan selama kita memiliki niat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan di negara kita ini. Seperti itu. Betul banget ya, asal itu tuh asal kita berani berpikir kritis kalau ada penyimpangan di jalan. Ya, seperti itu. Sama kita tuh nggak pernah nunggu orang lain dulu kan, dari diri kita. Kalian pernah nggak dengar nggak sih yang masalah ada yang ketua pendemo terus dia diserang keras di jalan? Nah, Ya, dan- sebagiannya hancur tuh. ya, Itu termasuk pelanggaran sila keberapa? silakan enggak. Silakan enggak. Manusia yang adil dan beradab. Karena dari pelakunya itu menunjukkan kalau dia tidak adil pada betul. sesama manusia. Iya. Jadi kalau menurut kamu di sini yang salah itu siapa? Kenapa Pancasila itu tidak terjalankan, itu karena siapa? Pemerintah atau warganya sendiri? Kalau aku sih ya karena pemerintahnya nggak sih. Kalau- Kalau wakilnya juga Kerja ya? Kalau menurutku dan warganya sih, karena jika warganya, jika dari hal kecil seperti warganya saya tidak bisa menjalankan itu dengan baik, bagaimana dengan pemerintahnya? tapi biasanya kalau orang bilang tuh itu kalau terkait pemerintahnya kayak apa? Saya menjalankan. Iya, warganya juga baik. Iya, pasti memberikan. Jadi, nah di sini letak kayak miskomunikasi nggak sih? Belum lagi yang kayak kamu bilang tadi, korupsi. Itu sekorupsi itu nggak 1-2 orang nggak sih? Itu karena hal-hal korupsi seperti itu membuat rakyatnya sendiri tuh nggak percaya lagi sama pemerintah. Nah, jadi kira-kira tuh solusinya tuh kayak gimana? Kita memandangnya sebagai Gen Z. Dan kamu apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Terus selalu mikir itu. Jadi kayak ini Pancasila terrealisasi atau tidak? Kalau soal ini, mungkin yang harus diganti itu dalam pemerintahnya. Ya nggak sih, harus bersih-bersih itu kayak pemerintahan gitu. Iya, karena mereka sendiri yang membuat pandangan kita tuh ke mereka tuh seperti itu. Iya. Bagaimana mungkin pandangan kita bisa bagus ke pemerintah, sedangkan mereka yang membuat buruk dan memperlihatkan kesalahan mereka? Itu tidak. Betul. Tapi sebagai kita kan terkenal sebagai Gen Z yang membawa perubahan. Nah, dengan kita kan sudah terlanjur ya, sebagai rakyat kita tuh sudah terlanjur marah karena korupsi itu sudah bertahun-tahun, sudah banyak kasus yang membuat kita marah ya, terungkap. Terutama itu korupsi itu kan otomatis membuat kita sebagai rakyat itu sudah hilang kepercayaan. Nah, bagaimana jika pemerintah itu ketika mereka mau berubah, bagaimana cara kita membuat rakyat itu kembali percaya? Kira-kira dengan cara apa? Karena kan masyarakat itu sudah kehilangan kepercayaan. Kalau menurutku sih pribadi, dengan cara melengkapi, misalnya kan sebanyak sekolah nih yang perlengkapannya masih kurang lengkap, masih kurang layak lah istilahnya. Nah, salah satu caranya tuh menurutku dengan cara membantu sekolah tersebut dan konsisten membantu. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan warga negara kita kepada pemerintah itu. Berarti dengan cara itu ya kita kembali, yang tadi kamu bilang itu berarti gampangnya itu kita harus kembali ke nilai-nilai Pancasila dulu kan. Iya, seperti itu. Untuk obrolan hari ini tuh padat banget. Saya suka sekali. Jadi semoga kalian yang dengerin ini dapat insight baru ya. See you on the next video. Bye bye. Bye.